Saya nauzubillah, orangnya stroke, tangan nggak bisa diangkat, kaki nggak bisa diangkat, tetap tidak pernah gugur kewajiban sholat. Orangnya koma, nggak sadar, ayo jawab. Orangnya koma, nggak sadar, ayo jawab. Disolatin belum mati, woi. Bader banget, anak siapa tuh? Orangnya koma, nih dengerin, koma. Ayo jawab, wajib nggak sholat? Wajib nggak sholat? Wajib. Dalilnya Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sholatlah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Kewajiban itu dibebankan kepada ahlinya terdekat. Hei anak-anak yang punya bapak koma, bisikin waktu subuh, Pak, sholat bareng saya, usolli fardal subhi, biarin walaupun dia keadaan koma, asal gugur kewajibannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Orang koma masih dengar, orang udah tenggorokan masih dengar talqin la ilaha illallah gitu. Sini gue bisikin lo. Orang koma, punya suami koma, istri masih hidup, dengerin istri, bisikin waktu zuhur, ajarin dia, Pak, udah masuk zuhur, kalau enggak lu yang dosa, ini udah koma. Usolli fardal zuhri, Pak, tadi udah saya tayamumin ya, nih udah, sekarang yuk sholat bareng ya, sholli fardal zuhri arbar, kayak bilang makmuman, ayo Allahu Akbar kabira walhamdulillah, begitu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nggak bisa, sholat tetap wajib. Ibu lagi sakit tetap wajib, nggak boleh ditunda. Kata Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan seorang itu kafir atau bukan, tarkus sholat, yang meninggalkan sholat. Cuman itu tentang sholat doang yang dihukumkan kafir, nggak ada yang lain yang dihukumkan kafir selain sholat. Selain meninggalkan sholat nggak ada yang langsung divonis kafir, nggak ada, kecuali sholat. Bahkan sholat, yang orang meninggalkan sholat bisa diterjemahkan orang ini telah batal syahadatnya batal. Sekali lagi hadisnya untuk teman-teman pahami, man taraka sholamu ta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja secara terang-terangan, maka dia telah kafir terang-terangan. Jangan remehkan sholat dalam keadaan apapun. Aduh Ustaz, nggak sempat, pesawat mau berangkat, sholatnya dikosor. Nggak sempat Ustaz, saya belum wudhu tayamum. Nggak sempat Ustaz, kita naik pesawat gabung jamak di dalam pesawat. Macet Ustaz, kita mobil nggak ada, nggak bisa keluar tol, sholat di situ juga, berhenti sebentar tuh mobil, minggir di bahu jalan, sholat di situ juga. Kalau lanjutin habis ini asarnya, sholat. Begitu, nggak ada tawar menawar. Lagi sakit Ustaz, duduk sholatnya. Saya nggak sanggup duduk Ustaz, capek, vertigo, puyeng, tidur sholatnya. Saya nggak sanggup buka mata Ustaz, dalam keadaan merem, sholat tetap. Saya nauzubillah, orangnya stroke, tangan nggak bisa diangkat, kaki nggak bisa diangkat, tetap tidak pernah gugur kewajiban sholat. Orangnya koma, nggak sadar, ayo jawab. Orangnya koma, nggak sadar, ayo jawab. Disolatin belum mati, woi. Bader banget, anak siapa tuh? Orangnya koma, nih dengerin, koma. Ayo jawab, wajib nggak sholat? Wajib nggak sholat? Wajib. Dalilnya Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sholatlah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu kematian. Kewajiban itu dibebankan kepada ahlinya terdekat. Hei anak-anak yang punya bapak koma, bisikin waktu subuh, Pak, sholat bareng saya,
usolli fardal subhi, biarin walaupun dia keadaan koma, asal gugur kewajibannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Orang koma masih dengar, orang udah tenggorokan masih dengar talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Sini gue bisikin lo. Orang koma, punya suami koma, istri masih hidup, dengerin istri, bisikin waktu zuhur, ajarin dia, Pak udah masuk zuhur, kalau enggak lu yang dosa, ini udah koma. Usolli fardal zuhri, Pak tadi udah saya tayamumin ya, tayamumin nih, udah sekarang yuk sholat bareng ya, sholli fardal zuhri arbar, kayak bilang makmuman, ayo Allahu akbar kabira walhamdulillah, begitu. Alhamdulillah summa alhamdulillah, saya lakukan itu kepada ayahanda saya ketika ayahanda saya sudah mulai kehilangan kesadarannya, dan alhamdulillah di tengah-tengah kehilangan kesadarannya dia masih ikut sholat bersama saya imam sambil berdiri, ayah saya makmum sambil tiduran, kita masih ajakin sholat. Begitu juga ya ibunda tercinta, tersayang, siapapun di antara kita yang udah punya orang tua dan udah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Apabila kita punya orang tua mungkin dia sempat meninggalkan sholat, wahai anak-anak yang soleh, wahai anak-anak yang solehah, tolong perbanyak sholat sunnahmu, dan sebagai pengganti kodok untuk ayah ibumu yang sudah meninggal, potonglah hewan kurban dan alamatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Bapak ibu tahu, ini satu amalan terakhir ya Allah, 854, ini satu amalan terakhir, tolong dipegang baik-baik amalan ini. Bapak ibu tolong nih, nggak ada di kitab nih, pegang baik-baik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, rakaataini qoblal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaataini qoblal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau besok subuh, Pak, Bu, bagaimana kalau besok subuh bangun lebih awal sebelum azan, tahajud, witir, lalu tunggu subuh, lalu kemudian sholat azan, habis azan langsung sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu bilangnya begini, ya Allah, berikanlah pahala sholat subuh ini untuk ibu dan ayah kami yang sudah wafat. Antum waladun soleh, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan pahalanya. Itulah hadiah yang paling menggembirakan bagi orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi dia masih mendapat kenikmatan yang luar biasa. Dari mana? Dari anak yang soleh dan solehah tadi. Bisa begitu? Bisa. Janji. Dan kalau ada yang sudah terlanjur pernah meninggalkan sholat walau satu kali, ingat sholat apa yang antum tinggalkan itu? Subuh. Besok subuh sembahyang lagi 2 kali, niatnya kodok. Bid'ah ustadz sebodoh yang bilang bid'ah, biarin, kerjain aja, yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Karena apa? Karena Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Betul apa tidak? Nggak dicontohin sama Nabi, astagfirullahaladzim, kepanjangan loh kalau mau dibahas kayak begitu, sampai jam 10 ntar lewat akhirnya. Penting. Yang bilang bid'ah apa? Tutup kuping aja, terserah mulut lo dah, kita bilang gitu ya, jangan hirauin. Yang penting sholat jangan ditinggal, perbanyak sholat sunnah kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib. Taubatan nasuha, sholat taubat, sholat tasbih untuk menutup itu. Sebentar lagi bulan Ramadan, ini kesempatan yang luar biasa. Cari masjid yang 20. Sini berapa? Alhamdulillah.
Cari masjid yang 20 supaya dalam bulan Ramadan kita bisa minta taubat kepada Allah. Barangkali banyak sholat-sholat kita yang ketinggalan. Janji begitu ya Pak ya? Janji nggak? Janji nggak? Pak, sekali lagi sebagai penutup, as-salatu imaduddin, faman aqamas salah faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita semua rame-rame memperbaiki sholat, maka agama Islam akan tegak di NKRI harga mati ini, saudara. Kalau kita mulai meremehkan sholat, faqad hadamaddin, akan menghancurkan agama. Islam akan hancur kalau kita sudah mulai meninggalkan sholat. Maka jangan pernah salahkan siapa-siapa. Kalau seandainya Islam hancur di bumi pertiwi, salahkanlah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan memelihara sholat kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seluruh kamera sedang menuju, seluruh rekaman handphone sedang memperhatikan. Begitu lewat pukul 21, besok ada surat panggilan. Nah, Auzubillah tsumma na'udzubillah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah al-fa'ala hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was sami'ul alim. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ya Allah, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil musyrikin, fansurna 'alal qaumil jahilin, fansurna 'alal qaumil fasikin, fansurna 'alal qaumil mutakabbirin, fansurna 'alal qaumil mutaffifin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil mukadzibin. Amin ya maulana. Ala haziniyah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana babal khair waj'alna min ahlil khair ya farijalam ya kashifal gham ya mal ya abdi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya farijalan ya kashifal gham ya mal ya yaghfir warham. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngawasin